Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Bahasa Inggris untuk Biologi. Kali ini kita akan belajar bersama tentang materi terkait dengan speed reading. Video ini terintegrasi dengan student worksheet yang juga dikembangkan oleh tim. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Dari activity 1 pada student worksheet, kita akan belajar bersama terkait dengan apa itu speed reading, mengapa speed reading itu penting, juga beberapa strategi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan speed reading kita. Nah, silakan saudara bisa mengerjakan kegiatan apperception. Silakan saudara buka student worksheet-nya. Cari di sana ada bagian apperception dan silakan mengerjakan, baru kemudian kita melanjutkan ke materi. Nah, jika saudara sudah selesai melakukan kegiatan dari apperception, maka saudara sudah menggali pengetahuan awal terkait dengan apa yang saudara ketahui dari speed reading. Pertanyaan pertama yang harus kita jawab di sini adalah apa itu speed reading? Banyak orang mengira bahwa speed reading dilihat dari namanya hanya berkait dengan kecepatan, padahal tidak. Ketika kita berbicara terkait dengan speed reading, maka kita berbicara tidak hanya terkait dengan kecepatan kita di dalam membaca, tetapi kita juga harus memahami apa yang kita baca. Jadi, ada kecepatan, juga ada pemahaman di dalam konsep dari speed reading. Kemudian, mengapa speed reading ini menjadi penting untuk kita pelajari? Yang pertama, dilihat dari namanya saja speed reading, maka yang pertama akan kita dapatkan adalah peningkatan kemampuan membaca. Jadi, reading skills kita akan meningkat ketika kita bisa menguasai speed reading. Itu sudah pasti. Bagaimana kita bisa membaca dengan cepat, juga memahami, itu akan meningkat terkait dengan peningkatan skor speed reading kita. Kemudian, hal ini juga akan berdampak kepada kehidupan sosial kita. Bagaimana bisa? Nah, jadi ketika kita berlatih speed reading, maka mau tidak mau kita akan membaca banyak hal. Kita akan memperluas wawasan yang kita miliki. Nah, berkait dengan itu, maka kita akan memiliki bekal untuk kita bisa mengembangkan kehidupan sosial kita. Misalnya saja, ketika kita mengobrol dengan seseorang, karena kita mengetahui pengetahuan yang cukup luas, maka bisa saja kita berbicara dengan lebih percaya diri, dengan lebih banyak vocab, lebih banyak pengetahuan yang kita miliki dari kita membaca itu. Kemudian, ini juga akan berpengaruh kepada kemampuan kita di dalam melakukan konsentrasi dan memorisasi, karena dua hal ini menjadi sangat penting ketika kita belajar tentang speed reading. Jadi, dua hal ini tentu saja akan membawa dampak yang positif buat kita, tidak hanya di dalam speed reading, karena konsentrasi dan memorisasi ini akan meningkatkan kemampuan berpikir kita. Kemampuan berpikir dalam menyelesaikan masalah, dalam kecepatan menentukan sikap, dan seterusnya. Karena konsentrasi dan memorisasi ini menjadi sangat penting. Kemudian, tidak lupa juga bahwa speed reading ini akan melatihkan kita terkait dengan inovasi dan leadership. Jadi kepemimpinan juga akan meningkat terkait dengan peningkatan skor dari speed reading. Bagaimana bisa? Karena ketika kita membaca, pengetahuan itu akan menjadi kita dapatkan, kita akan menjadi lebih meningkatkan kemampuan diri kita, dan itu akan membantu kita untuk mengembangkan inovasi, mengetahui apa yang sudah ada di sekitar kita, mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan, dan juga nanti akan bisa membuat kita melihat peluang di mana kita bisa melakukan inovasi lebih lanjut. Itulah juga yang akan membuat kita memiliki kepemimpinan yang baik di dalam kita berinteraksi. Jadi dari beberapa hal ini kita bisa bermuara kepada satu pernyataan bahwa speed reading ini mempengaruhi semua aspek kehidupan kita. Bahkan di statement yang di paling bawah dituliskan bahwa hanya sedikit dari kehidupan kita yang tidak berkaitan dengan speed reading. Jadi harapannya dari sini kita semua sepakat
bahwa speed reading menjadi satu hal yang sangat penting untuk dipelajari. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengoptimalkan kemampuan speed reading kita. Jadi ada dua. Yang pertama adalah mengetahui bagaimana cara membaca secara efektif. Nah, untuk itu, maka nanti kita akan bersama belajar tentang beberapa tips yang bisa saudara lakukan dalam membaca. Kemudian yang kedua, dengan mengetahui tipe-tipe pertanyaan yang biasanya muncul di reading comprehension, maka ini akan membantu kita di dalam berlatih memorisasi, di dalam berlatih memahami bacaan dan menyimpannya, mengorganisirnya di dalam kepala kita, sehingga kita bisa mengerjakan speed reading dengan baik, tidak hanya membaca, tetapi juga menjawab pertanyaannya. Baik, mari kita melaju ke yang pertama. Beberapa tips yang bisa kita lakukan. Ada yang pertama adalah think of a passage as a whole. Jadi berpikir secara keseluruhan, kemudian membaca poin-poin penting, kemudian pay attention sampai nanti poin terakhir akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita harus melihat bacaan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak membaca setiap kata secara terpisah. Satu kesalahan yang umum terjadi ketika kita melakukan speed reading adalah ketika kita membaca kata demi kata dan mencoba memahaminya secara terpisah. Ini merupakan hal yang umum karena kita tahu bahwa bahasa Inggris ini bukan bahasa ibu kita. Jadi ketika kita membaca teks misalnya dalam bahasa Inggris, maka kita akan mencoba membaca, biasanya lazimnya yang terjadi adalah membaca kata demi kata dan berusaha memahami maknanya satu persatu. Nah, itu tidak boleh. Kita harus membaca dan memahami bacaan itu sebagai satu kesatuan yang utuh, jadi tidak kata per kata. Kenapa? Karena ketika kita membaca kata per kata, maka kita akan mengalami kesulitan, kita akan lebih sulit untuk mendapatkan gambaran umum dari bacaan itu. Jadi kita lebih sulit memahaminya. Dan yang kedua, ketika kita membaca kata demi kata, berusaha memahaminya kata demi kata, maka kita akan memiliki kemungkinan untuk berhadapan dengan kesulitan, dengan stuck pada kata yang kita tidak paham. Misalnya ketika membaca bacaan itu kata per kata dan ada kata yang tidak mengerti apa itu artinya dan kita akan stuck di sana. Padahal kata itu belum tentu penting untuk kita memahami bacaan. Jadi disarankan di sini adalah harus memahami bacaan itu sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak kata per kata. Kemudian yang kedua adalah reading for important points. Jadi untuk bacaan itu biasanya ada kata-kata yang bisa kita gunakan sebagai penanda bahwa itu adalah penting. Misalnya ada kata the main, the important point, ada conclusion, ada reason, the point to note here, dan seterusnya. Jadi ini adalah frase yang bisa kita gunakan sebagai penunjuk bahwa disitulah ada informasi penting. Nah, harapannya dengan kita bisa menandai frase itu dan kita bisa memberikan penekanan perhatian di sana, itu akan membantu kita untuk mencari informasi penting dan mengorganisir pengetahuan yang kita dapatkan dari bacaan. Kemudian selanjutnya adalah pay attention to paragraph structure. Nah, di sini yang menjadi sangat penting adalah kita memberikan perhatian penuh kepada kalimat pertama. Karena 60-90% paragraf di bahasa Inggris itu expository dan kalimat utamanya ada di ide pokok dari paragraf itu ada di kalimat pertama. Untuk itu kita di dalam membaca cepat sebuah bacaan, kita harus memperhatikan kalimat utama, kalimat pertamanya dari setiap paragraf. Kemudian yang tidak kalah penting adalah set aside time each day. Jadi harapannya adalah dengan berlatih setiap hari, membiasakan diri membaca setiap hari, setidaknya 15 menit saja. 15 menit setiap hari akan membantu kita untuk bisa meningkatkan kemampuan dari speed reading. Nah, karena ada istilah bisa karena terbiasa, jadi kita harus membiasakan diri. Tidak harus bacaan yang sulit, bisa memulai dengan membaca bacaan bahasa Inggris yang ringan yang kita suka. Misal saudara suka novel, boleh baca novel.
suka drama bisa mencari bacaan yang saudara suka. Nah, kemudian check comprehension. Jadi tidak hanya membaca, tidak hanya asal membaca, tetapi berhenti di bagian-bagian tertentu dan mengecek pemahaman kita. Jadi recall kembali apa yang sudah kita dapat dari bacaan itu, kita mengecek saya dapat apa ya dari bacaan itu, tadi bacaan itu bilang tentang apa ya, bercerita tentang apa. Dan ketika kita ternyata kesulitan untuk recall kembali, maka bisa membaca ulang. Jadi sekali lagi tidak hanya membaca, tetapi juga penting untuk mengecek pemahaman. Di sana nanti kita berlatih memorisasi. Kemudian di sini ada do not do some vocalizing. Nah ini juga yang umum terjadi pada diri kita di dalam membaca, yaitu vocalizing. Jangan berpikir bahwa vocalizing di sini hanya membaca dengan cepat. Oh, saya tidak membaca dengan cepat, aman. Oh, tidak. Karena vocalizing di sini berarti juga membaca dengan pelan, itu masih masuk ke kategori vocalizing. Dan membaca dengan bibirnya bergerak-gerak umi-umi di bahasa Jawa. Nah, itu juga masuk ke vocalizing dan itu tidak disarankan. Bahkan di sini disebutkan bahwa membaca dengan menunjuk, dengan menggunakan jari atau ballpoint, menunjuk bagian yang kita baca itu juga tidak disarankan. Karena mata kita ini didesain sedemikian rupa oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan luar biasa. Jadi justru dengan menunjuk bagian yang kita baca itu akan memperlambat kita. Bahkan ada penelitian bahwa yang menunjukkan bahwa pembaca yang melakukan vocalizing dengan berbagai variasi bentuk vocalizing tadi itu akan sulit untuk mencapai kecepatan membaca 280 kata per menit. Nah, itu ya. Jadi harus dihindari. Kemudian selanjutnya ada tipe-tipe pertanyaan yang biasanya muncul di reading comprehension. Jadi ini menjadi hal yang sangat penting karena ini bisa membantu kita di dalam memorisasi, di dalam mengorganisir pengetahuan ketika kita membaca. Karena di speed reading itu kan membacanya hanya satu kali, membaca satu kali tanpa boleh mengulang lagi, melihat kembali bacaan, dan menjawab pertanyaan itu tidak boleh. Jadi membaca hanya satu kali. Maka menjadi sangat penting kita mengetahui tipe-tipe pertanyaan, kemudian harapannya bisa lebih familiar dan lebih mudah di dalam mengorganisir pengetahuan ketika kita membaca. Nah, reading comprehension ini ada beberapa tipe pertanyaan yang sebaiknya kita menguasai 4 skill. Yang pertama adalah overview items. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Skill yang kedua ada inference, purpose, details, dan negative. Kemudian ini juga akan kita bahas nanti lebih detail. Skill yang ketiga vocabulary items. Jadi di sini diberikan satu kata yang kemudian diminta untuk memilih, biasanya jawaban pilihan ganda ya. Kemudian memilih mana yang memiliki makna yang mirip atau sama. Kemudian reference items itu biasanya menunjuk ke kata ganti. Jadi misalnya them refers to dan seterusnya. Nah, kita akan coba detailkan di skill 1 overview. Overview di sini yang dimaksud adalah pertanyaan, biasanya variasinya ini, ada main idea, ada organization of idea, ada main purpose. Main purpose ini menanyakan tujuan dari penulis itu menulis itu untuk apa, bacaan itu ditulis untuk apa, ingin apa authornya. Kemudian overview ini juga salah satu variasinya adalah menanyakan tone. Jadi menanyakan writernya atau authornya ini bagaimana suasana hatinya atau keadaannya, misalnya sedang kasmarankah, sedang cemburukah atau bagaimana. Nah, tipsnya untuk menjawab variasi pertanyaan ini, overview ini adalah dengan melihat dari kalimat pertama setiap paragraf. Jadi untuk pertanyaan tipe overview ini, kuncinya ada di kalimat pertama setiap paragraf. Untuk itu ketika kita membaca cepat, perhatikan betul kalimat pertama dari setiap paragraf. Kemudian skill yang kedua ada inference, purpose, details, and negative. Untuk inference, ini biasanya menanyakan tentang statement yang tidak secara langsung disebutkan oleh author. Jadi makna implisit itu biasanya ditanyakan.
Kemudian purpose item. Purpose item ini di sini menanyakan mengapa author menunjuk atau menggunakan pilihan kata itu. Kenapa menggunakan itu? Kemudian negatif. Negatif ini ditanyakan ke yang tidak disebutkan, yang tidak ada di bacaan. Kemudian details. Details itu lebih detail, informasi rinci, misalnya tahun berapa, apa yang terjadi, dan seterusnya. Jadi ketika kita membaca, ini juga penting untuk kita perhatikan. Inference, purpose, details, and negative. Nah, itu adalah materi terkait dengan speed reading, materi awal pengantar untuk speed reading, dan selanjutnya silahkan melanjutkan mengerjakan activity 1 untuk exploration dan self-evaluation. Nah, jika saudara sudah selesai mengerjakan activity 1, kita beranjak ke activity 2. Di activity 2 ini, kita akan belajar tentang bagaimana menghitung speed reading. Untuk itu, kita akan nanti belajar komponen speed reading itu ada apa saja, kemudian di kegiatan ini juga saudara akan berlatih pertama kali menghitung skor speed reading-nya. Kemudian dari skor awal itu, saudara juga akan melakukan evaluasi diri. Sudah bagus apa belum ya skornya, dan kemudian menentukan target untuk speed reading skor yang ingin diraih. Untuk itu silakan saudara melakukan kegiatan apersepsi terlebih dahulu. Silakan. Jika saudara sudah selesai mengerjakan kegiatan apersepsi, maka kita berlanjut ke materi, yaitu komponen-komponen speed reading. Komponen-komponen speed reading di sini ada 2, sebagaimana tadi kita di awal ya. Jadi ada kecepatan dan ada pemahaman, ada speed dan ada average speed. Untuk kecepatan ini kadangkala cepat itu tidak selalu baik. Jadi kita harus menemukan ritme yang pas, kecepatan seberapa ketika kita mendapatkan pemahaman yang optimal. Jadi tidak boleh terlalu cepat, juga tidak boleh terlalu lambat, seperti itu. Jadi kita dari 2 elemen ini, kecepatan dan pemahaman, kita akan bisa menghitung masing-masing. Untuk kecepatan kita punya average speed, kemudian untuk comprehension kita punya processing speed. Lalu yang mana skor speed reading? Hasil kali keduanya. Hasil kali keduanya inilah yang akan kita sebut sebagai skor speed reading atau memorizing speed. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama untuk average speed. Di average speed ini rumusnya adalah jumlah kata dari bacaan dibagi jumlah menit yang diperlukan untuk membaca. Jadi kita perlu timer. Timer ketika siap membaca, nyalakan timer, membacanya 1 kali, membaca 1 kali sambil memorisasi berjalan. Kemudian ketika selesai membaca, hentikan stopwatch-nya. Catat waktu begitu saudara selesai membaca. Di sini ada aturan main untuk menghitung waktu, bahwa mulai 30 detik itu sudah dihitung pembulatan sebagai 1 menit. Itu yang harus diperhatikan. Jadi misalnya butuh waktunya 3 menit 20 detik, maka masih bisa dihitung 3 menit. Tapi kalau 3 menit 30 detik atau 3 menit 35 detik, maka dihitung sebagai 4 menit. Seperti itu. Kemudian untuk processing speed, ketika saudara sudah selesai membaca, sudah mencatat waktunya, maka selanjutnya adalah saudara harus menjawab pertanyaan yang mengikuti bacaan itu. Nah, nanti dari pertanyaan itu sudah disediakan kunci jawabannya, dan saudara tinggal menghitung PS ini. Caranya adalah menghitung jumlah jawaban yang benar dibagi total pertanyaan kali 100%. Jadi jumlahnya 100%. Kita sudah punya average speed, sudah punya processing speed, dan yang terakhir adalah memorizing speed. Di memorizing speed ini, kita tinggal mengalihkan AS dan PS-nya. Nah, di sini ada contoh, tetapi yang harus hati-hati di sini adalah kalau di PS tadi jumlahnya, angkanya dalam bentuk persen, ketika kita mau mengalihkan memorizing speed ini 0,75, jadi bentuk desimal. Contohnya di sini ya, kalau AS-nya 600 word per minute,
kemudian processing speed-nya 75%, maka cara menghitung memorizing speed adalah 600 dikali 0,75. Jadi bentuk desimal. Hasil kalinya, inilah skor speed reading saudara. Seperti itu. Nah, kalau saudara sudah memahami elemen dari speed reading, kemudian sudah paham bagaimana cara menghitungnya, silahkan sekarang mengerjakan activity 2, bagian exploration, elaboration, dan self-evaluation. Silahkan. Bagaimana saudara? Saudara sudah mendapatkan skor awal dari speed reading. Bagaimana skornya? Saudara termasuk ke level apa? Kemudian apakah saudara sudah puas dengan skor itu? Nah, itu ya yang akan menjadi PR bersama. Baik, kita lanjutkan terkait dengan, nah, di sini ada student worksheet activity 3. Nah, ya. Kalau tadi saudara sudah berlatih speed reading untuk pertama kali, kemudian sudah mendapatkan skornya, nah sekarang tugas saudara selama 7 hari ke depan. Nah, jadi mulai hari ini, nanti setelah perkuliahan selesai, saudara sampai ke hari H-1 sebelum perkuliahan minggu depan, saudara diminta untuk berlatih melakukan speed reading setiap hari. Caranya sama seperti yang saudara lakukan tadi. Jadi di Student Worksheet Activity 3 ini sudah ada disediakan karena 7 hari, berarti 7 bacaan ya. Nah, di sini sudah disediakan mulai dari bacaan pertama, bacaan kedua, hingga terakhir bacaan ke-7. Beserta dengan kunci jawabannya tentu saja. Nah, jadi silahkan saudara melakukan kegiatan ini rutin ya setiap hari, dan silahkan untuk membuat ini Daily Journal of Speed Reading. Jadi di sini saudara diminta untuk memasukkan angka-angka yang saudara peroleh dari berlatih membaca setiap hari mulai hari pertama sampai hari ke-7. Mulai tinggal memasukkan saja ya. Caranya mudah, caranya sama seperti ketika saudara berlatih tadi yang pertama kali. Nah, ini hanya saja saudara diminta untuk melakukan 7 hari berturut-turut gitu ya. Nah, jadi silahkan saudara mengerjakan ini, membuat jurnal 7 hari berlatih, dan minggu depan saudara akan bertemu kembali dengan saya, kemudian melanjutkan video ini juga, melanjutkan student worksheet juga, masih terkait dengan speed reading. Gitu ya. Jadi selamat belajar selama 7 hari, selamat membuat jurnal. Baik, saudara, kembali lagi kita berjumpa setelah saudara melakukan kegiatan membaca secara berturut-turut 7 hari ya. Nah, saudara sudah membuat jurnal, harapannya adalah dari berlatih itu saudara kemudian menjadi terbiasa dan bisa meningkatkan kemampuan speed reading saudara. Nah, sekarang kita kembali ke student worksheet di activity 4 yang terakhir. Jadi hari ini saudara akan melakukan evaluasi. Evaluasi skor speed reading setelah melakukan berlatih setiap hari. Gitu ya. Nah, jadi hari ini saudara akan mengukur reading endurance-nya. Jadi hari ini saudara akan membaca 3 bacaan. 3 bacaan ini akan saudara baca berturut-turut dengan istirahatnya masing-masing 5 menit di antara setiap bacaan, jadi ada istirahat 5 menit. Kemudian 3 bacaan berturut-turut ini akan saudara lihat bagaimana fluktuasi dari AS-nya. Kalau fluktuasinya semakin turun, lalu apa artinya, dan seterusnya gitu ya. Kemudian saudara juga akan mengukur reading fokusnya.
Reading focus ini dilihat dari fluktuasi PS-nya. Kemudian dari sana, kemudian saudara dapat melakukan refleksi diri. Jadi dari reading endurance dan reading focus, saudara nanti kemudian akan melakukan refleksi diri di sebelah mana saudara kurang. Apakah saudara kemudian AS-nya yang lemah, reading endurance-nya yang lemah, atau reading fokusnya lemah karena processing speed-nya fluktuasinya tidak bagus, semakin turun gitu ya. Nah, coba kita lihat di LKM Activity 4 ini ada apa saja. Di sini ada rundown. Jadi ada rundown, 3 bacaan yang akan saudara baca ini. Kemudian rundown-nya reading 5 menit, answer questions 5 menit, kemudian kalkulasinya, jadi ada Excel yang nanti akan kita coba buka dan pelajari. Silahkan nanti kita lihat bagaimana hasilnya ya. Nah, kemudian ini ada petunjuk singkat, kemudian ada di sini juga bacaan. Bacaan 1, 2, dan 3, karena seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa saudara akan membaca 3 bacaan berturut-turut. Ya, jadi hati-hati saudara, saudara membacanya tidak boleh lebih dari 5 menit ya. Membaca tidak boleh lebih dari 5 menit, menjawab pertanyaan juga tidak boleh lebih dari 5 menit. Oke, baik. Sekarang kita, ya, kalau seperti biasa ada bacaan dan ada pertanyaan yang mengikutinya. Sekarang kita buka Excel, kita kenalan dengan Excel, apa saja yang harus saudara kerjakan di sini. Nah, ini ada 3 sheet, saudara. Ada rundown, calculation, dan summary. Untuk rundown sama seperti yang di student worksheet tadi. Untuk calculation, nah di sini, saudara, kita lihat di sini ada 3. Sesuai dengan bacaan yang saudara baca hari ini 3 ya. Jadi ada 3 bagian. Ini bagian pertama, bagian kedua, dan bagian yang ketiga. Nah, di sini saudara perhatikan di sini ada sheet yang ada bagian yang berwarna biru. Nah, saudara tinggal memasukkan di sini saja. Berapa menit? Tentunya menit ini sudah pembulatan ya, hasil pembulatannya. Tinggal masukkan saja berapa menit, kemudian berapa jumlah jawaban yang benar. Itu saja. Jadi saudara dimudahkan dengan Excel ini, yaitu dengan tinggal memasukkan berapa menit dan berapa jumlah jawaban yang benar. Dan ini, sistem ini akan menghitung secara otomatis. Jadi saudara tidak perlu menghitung AS berapa, PS berapa, MS berapa, tidak perlu. Ini secara otomatis lewat Excel, sudah disetting sedemikian rupa. Nah, dari angka-angka ini kalau saudara sudah masukkan, angkanya di sini, akan terkoneksi dengan sheet selanjutnya yaitu summary. Nah, di sini ya, ada di sini summary ini akan masuk dengan otomatis juga. Akan masuk di sini, kemudian akan diolah menjadi grafik ini, saudara. Jadi nanti dari grafik ini akan muncul, saudara akan muncul pola dan saudara akan mengetahui bagaimana fluktuasinya. Fluktuasi masing-masing dari AS dan PS, juga MS. Bagaimana nanti cara menganalisisnya untuk evaluasi diri, di sini sudah ada, saudara. Jadi ketahanan membaca atau reading endurance-nya, kalau fluktuasi dari AS-nya cenderung turun, maka ketahanan membacanya berarti lemah. Gitu ya. Tetapi jika AS-nya relatif stabil atau malah cenderung naik, kalau bisa ya, saudara ya. Kalau cenderung naik, berarti sudah baik, perlu dipertahankan. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan tingkat fokus, saudara? Tingkat fokus ini dilihat PS-nya. Kalau fluktuasi PS-nya cenderung turun, maka berarti tingkat fokusnya belum baik, saudara. Saudara harus meningkatkan fokusnya dalam membaca. Kemudian kalau PS-nya relatif stabil atau cenderung naik, kalau bisa, maka berarti tingkat fokusnya sudah baik. Nah, bagaimana nanti saudara setelah membaca 3 bacaan ini, kemudian saudara bisa mengecek atau mengukur diri sendiri. Nah, untuk melakukan evaluasi diri, kami tim sudah menyediakan Google Form yang bisa saudara akses di link ini.
Di sana ada beberapa pertanyaan yang memandu saudara untuk mengenali bagaimana ketahanan membaca, bagaimana tingkat fokus, dan menggiring saudara atau menuntun saudara untuk menentukan strategi yang pas untuk meningkatkan skor speed reading saudara ke depan. Jadi itu kegiatan akhir dari pertemuan kedua dari speed reading ini. Saudara bisa menggunakan ada tiga yang saudara gunakan. Ada student worksheet karena bacaannya ada di sana, pertanyaan ada di sana seperti biasa. Kemudian Excel ini yang saudara masukkan di sheet calculation. Sekali lagi tinggal masukkan yang berwarna biru, slide itu tidak perlu diisi. Seperti itu ya. Nah, jadi mengisi dari calculation dan kemudian mengecek hasil grafiknya. Polanya seperti apa, dan silahkan terakhir setelah student worksheet, kemudian ada Microsoft Excel, dan yang terakhir adalah Google Form. Silahkan saudara melakukan analisis evaluasi lebih lanjut di sana. Nah, jadi seperti itu materi dari speed reading. Kita saudara sudah berlatih, mulai mengenal apa itu speed reading, bagaimana cara meningkatkannya, kemudian saudara juga sudah berlatih berkenalan gitu ya, dari skor awalnya, kemudian saudara sudah berlatih selama 7 hari, sudah membuat jurnal speed reading, kemudian juga sudah melakukan evaluasi ya, mengukur bagaimana ketahanan membacanya, bagaimana tingkat fokusnya. Nah, jadi saat ini saudara sudah mengenal speed reading yang saudara miliki. Jadi selamat, yang masih belum bagus, yang belum mencapai target yang awal pertemuan kemarin ditentukan speed reading-nya saudara skornya berapa, saudara sendiri yang tentukan kan? Nggak, itu sudah tercapai atau belum? Kalau sudah tercapai selamat, kalau belum berarti saudara harus berlatih lagi. Jadi seperti itu ya saudara ya. Terima kasih. Demikian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat untuk semua. Mohon maaf untuk kesalahan kata. Terima kasih. Sampai jumpa.